saya karena ada nama Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung yang masuk sebagai ikut terlapor juga. Anda meminta Pak Mahfud dan Rocky Gerung untuk juga ikut diperiksa? terlapor juga, ikut diperiksa karena beliau memfasilitasi dan menikmati tentang dugaan pelanggaran ini. Di mana menikmati pelanggaran ini? Karena Pak Mahfud MD melalui akunnya mengupload video Tio itu di akun pribadi Pak Mahfud. Oke. Mahfud MD official. Tapi kan menjelaskan di situ. Bukan menjelaskan, beliau itu ikut dalam program itu. Waktu saat Tio menghina SPPG dan menghina Pak Prabowo. Laporan ke Tio. Yang kita sampaikan itu akhirnya setelah kita melakukan kajian hukum, kita memutuskan tidak membuka laporan polisi, tetapi mengajukan DUMAS, pengaduan masyarakat. Kenapa kita melakukan DUMAS? Supaya ini menjadi diskursus di tengah publik, di tengah masyarakat kita, agar ini menjadi perbincangan apakah kita sebagai sebuah bangsa berlindung di balik kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi, menormalisasikan ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada pemimpin untuk melampiaskan hasrat-hasrat tertentu yang kita anggap bahwa ini adalah kebencian. Dan sayangnya di Republik ini orang-orang yang memang benci kepada Prabowo, tidak suka kepada Prabowo, telinganya terpuaskan oleh statement-statement kasar seperti itu. Ini yang mau kita jaga supaya masyarakat kita di Republik ini menjadi diskusi. Layak tidak kita menormalisasi ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada presiden seperti itu? Kalau tidak layak, artinya kan kita harus melakukan sebuah upaya-upaya tertentu untuk melindungi generasi kita ke depan supaya tidak menjadi generasi pencaci. Adik-adik mahasiswa ini harus kita lindungi, jangan sampai mereka kemudian menjadi generasi pemaki yang lupa bagaimana sebetulnya menjadi seorang aktivis. Kita harus punya pandangan-pandangan kritis kepada pemerintah. Maka saya katakan kita mendukung Tio untuk tetap bersikap kritis, tetapi kita akan melawan segala macam upaya-upaya caci maki, ujaran kebencian dan penghinaan kepada pemimpin negara. Itu yang kita jaga. Dan lagi pula, kenapa kita harus memilih? Kalau kita mau membandingkan, kenapa kita harus jadi mendukung Tio dan melupakan Prabowo atau setidaknya menjadi penyerang Prabowo? Apa yang dilakukan Tio terhadap bangsa ini sehingga kita harus melupakan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Kan ini menjadi perbandingannya. Kita membandingkan itu karena Tio sudah menjadi pencaci bagi kami dari legal opini yang kami berikan. Sementara Pak Prabowo inilah yang dilupakan. Adik-adik mahasiswa harus tahu kenapa listrik padam bergilir selama beberapa hari terakhir di Jawa. Karena inilah yang dilawan oleh Prabowo, para oligarki tambang mineral batu bara. Mereka memaksa pemerintah untuk menaikkan harga batu bara jualnya ke PLN. Sementara batu bara ini milik negara, milik kalian rakyat. Pengusaha oligarki ini meminta harga tinggi. Kalau batu bara ke PLN ditinggikan, apa yang terjadi? Harga listrik yang kalian bayar akan mahal. Sementara presiden melawan itu. Dan ini perlawanan barik para oligarki. Abang saya Pak Ihsanuddin pasti tahu persis itu. Nah itu yang terjadi. Kemudian Pak Prabowo melawan para oligarki yang memaling tambang-tambang ilegal selama ini. Melawan para pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal dan melawan hukum selama ini. Melawan para bandit-bandit oligarki selama ini yang nyaman berkuasa dan bahkan mengatur penguasa masa lalu. Kalian dengar tidak bahwa PSN yang namanya PIK dicabut oleh Presiden Prabowo? Masa kita tidak mendukung presiden kayak begini dan malah mendongkel presiden berupaya menciptakan kegaduhan bagi presiden? Perdinan itu pidato. Sebentar, saya selesaikan Bang Rey. Sampaikan di PDI Perjuangan. Saya selesaikan nanti. Saya tidak ada hubungannya di sini. Pidato yang layak Bang Rey, disampaikan di internal saya PDI tidak ada Perjuangan. hubungannya dengan PDI Perjuangan berdiri di sini. Bang Rey diam dulu, tenang. Nanti punya giliran bicara. Itu yang saya sampaikan. Siapa yang harus kita pilih, harus kita dukung dalam hal ini. Ketika Anda juga bergerak menggoyang pemerintah ini, siapa yang diuntungkan? Oligarki-oligarki itu akan kembali berkuasa mengatur pemerintah. Apakah Anda mau itu terjadi? Sementara presiden mau memangkas kekuasaan mereka, bahkan penegak hukum kita pun selama ini takluk di tangan oligarki ini. Ketika negara mau dibawa ke arah benar, kenapa kita tidak mendukung? Ini pertaruhan besar. Ketika pertaruhan besar ini dimenangkan, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat. Bukan negara yang seperti sekarang, kemarin di penguasa masa lalu terseok-seok, rakyat hanya diberikan bansos yang murah, tapi oligarki berkuasa sepenuhnya. Kemana larinya kekayaan sumber daya mineral kita? Anda tahu APBN kita itu 80% dari pajak. Kemana kekayaan hasil bumi kita semua? Dimaling oleh mereka semua. Nah ini sekarang yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah inilah yang saya heran. Mengapa Tio menjadi garda terdepan, menyerang segala macam kebijakan yang belum tentu salah.
MBG, kita akui, saya pun orang pertama yang selalu mengkritik MBG. Saya mengatakan model pelaksanaan MBG dengan menempatkan SPPG ini saya tidak setuju. Dari dulu saya menyampaikan, bahkan ke presiden lewat ajudannya saya sampaikan, metodologi pelaksanaan MBG ini harus melalui menggunakan komite sekolah. Tidak perlu SPBG. Tapi kritik saya tidak terima, ya saya mau apa? Saya sebagai warga negara sudah menyampaikan usul. Jadi kalau mau mengkritik itu mari kita kritik yang benar. Janganlah caci maki seperti itu kita biarkan terjadi, dan karena kita tidak suka kepada Prabowo, telinga kita terpuaskan, hati kita merasa terwakili. Ini yang tidak baik. Maka itulah kenapa kami mengajukan Dumas supaya ini menjadi diskursus bagi publik. Haruskah kita menormalisasi ujaran kebencian, berlindung di balik kebebasan berpendapat, berlindung di balik kata demokrasi, dan membiarkan caci maki itu menjadi konsumsi publik setiap hari? Analogi yang digunakan oleh Tio memang tidak bisa dipidana. Karena itu sebuah analogi yang Tio sudah membungkus di awal, ini tidak terkait dengan siapapun. Padahal monyet pun tahu Tio itu arahnya bicara kemana, jangankan manusia. Monyet pun tahu Tio itu bicaranya kemana. Tapi dibungkus dengan kalimat bahwa ini tidak terkait dengan siapapun, kalau ada kesamaan itu tidak sengaja. Jangan kita biarkan hal-hal seperti ini menjadi kebiasaan di tengah bangsa kita. Lu bayangin kalau semua anak-anak mahasiswa ini nanti menggunakan analogi yang sama kepada orang tua sahabatnya yang dia musuhi. Saya ketemu bapaknya si Anu, namanya si ini, saya kasih dia si Ono. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kemonlah kalian para aktivis sosial itu. Jangan legalkan, jangan normalisasi kejahatan seperti ini. Ini merusak bangsa, merusak generasi muda kita. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Tidak mau saya jadi generasi pencaci. Saya mau kita ini generasi yang berpikir terhadap bangsa. Kita melihat begini, Prabowo ini sekarang kalau mau jujur, bandingkanlah apa yang dilakukan Prabowo. Danantara juga dulu saya kritik, ternyata Danantara sekarang mulai berhasil dan terlihat bahwa hasil yang dilaporkan terjadi peningkatan laba BUMN. Masa yang begini harus kita abaikan karena kita tidak suka Prabowo terus kita berdiri melawan dia, wah lengserkan, jatuhkan. Padahal menjatuhkan kepala desa pun tak mampu. Ini yang saya mau ajak kita, dan itulah dasarnya Bang Aiman, mengapa kami memilih Dumas dan tidak membuka laporan polisi. Karena Garda Prabowo pun tidak ingin memenjarakan Tio. Tetapi kita ingin menjadikan ini sebuah diskursus di tengah publik. Apakah kita harus menormalisasi ujaran kebencian dan berlindung di balik kata kebebasan berpendapat. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tapi tidak pernah mengatur kebebasan mencaci. Kebebasan menghina tidak ada dalam konstitusi. Bahkan diatur undang-undang ITE itu semua ujaran kebencian masuk. Tapi mengapa Garda Prabowo memilih Dumas? Karena itu tidak mau memenjarakan orang. Berbeda di masa lalu, sampai ada ormas yang dibuat sengaja jadi tukang lapor. Masa lalu itu banyak orang yang jadi korban undang-undang ITE karena penguasa menyediakan lapangan kerja bagi orang menjadi tukang lapor. Bedanya Dumas apa? Biar publik tahu. Jadi Dumas itu, Bang Aiman, tidak perlu memiliki legal standing pelapornya, itu yang pertama. Pengaduan itu belum tentu akan menjadi laporan polisi yang akan diproses disidik oleh polisi. Tetapi karena kita juga mendapat informasi bahwa undang-undang ITE sedang dalam tahap akan direvisi lagi. Dan itu juga tujuan kita supaya hal-hal seperti ini termasuk bullying segala macam nanti bisa masuk di revisi undang-undang ITE. Jadi itu akan dikaji dulu apakah ada bisa dijadikan akan laporan dikaji juga. Tapi kan itu Bang Farhad kan berupa laporan kan? Oh tidak, Bang Farhad tidak buka laporan. Yang buka laporan itu saudara kita Firdaus Owibowo di Polres Tangsel. Tapi itu terkait dengan yang kita tangkap, nanti mungkin beliau bisa jelaskan tuduhan Tio yang menyatakan SPPG itu satuan penjilat. Padahal beliau kan pengusaha bukan penjilat. Nah itu yang dilaporkan oleh Firdaus, dan itu legal standing pribadi dia, tidak terkait dengan pemerintah. Boleh saya sedikit ke Bang Firdaus. Silakan, Jadi Anda melaporkan itu ya Bung Firdaus ya? Iya, jadi terima kasih banyak Bung Aiman. Jadi ada di dalam KUHP itu perbedaan antara Dumas dengan laporan. Kalau laporan itu kan pro justice, ada suratnya kan gitu. Artinya nomor suratnya ada. Jadi karena ini delik aduan absolut dan kami adalah orang yang langsung fitnah dan dihina oleh Tio ya, diduga difitnah oleh Tio, makanya kami lapor kemarin. Anda difitnah oleh Tio? Ya, karena kami pengusaha SPPG, kami adalah mitra dari SPPG. Oh, klien Anda? Ya, saya pemilik dapur SPPG. Anda pemilik SPPG? Ya, pemilik yayasan ya. SPPG di mana? Di Tangerang. Tangerang? Ya, di Tangerang. Di kota Tangerang? Ya, di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ya. Punya berapa SPPG? Satu. Benar? Ya. Jadi dapat 6 juta sehari tuh?
Belum, kami baru dalam proses. Ternyata Oke. ada masalah seperti ini gitu. Ada masalah penangkapan. Sehingga Anda punya satu SPPG Ya, di baru masuk Kabupaten satu. Tangerang Ya. dan kemudian Tio mengatakan bahwa SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo Ya, Pak Gibran. Prabowo, ya. Anda merasa terhina, Anda merasa difitnah. Ya, difitnah dan dia melakukan penghasutan terhadap publik kepada program Pak Prabowo. Oke. Dan terlebih lagi Pak Prabowo dihina. Makanya saya laporkan. Makanya kemarin ketika saya laporkan polisi saya minta untuk memeriksa ini secara maraton. Dan alhamdulillah tempo seminggu sekarang saksi-saksi sudah dipanggil. Besok saya dipanggil lagi. Mungkin seminggu 2 minggu ini Tio yang dipanggil. Dan kebetulan Di Polres Tangsel itu ya? Di Polres Tangsel. Dan kebetulan kemarin saya hold pemeriksaan saya karena ada nama Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung yang masuk sebagai ikut terlapor juga. Anda meminta Pak Mahfud dan Rocky Gerung untuk juga Ikut diperiksa. terlapor juga, ikut diperiksa karena beliau memfasilitasi dan menikmati tentang dugaan pelanggaran ini. Di mana menikmati pelanggaran ini? Karena Pak Mahfud MD melalui akunnya mengupload video Tio itu di akun pribadi Pak Mahfud. Oke. Mahfud MD official. Tapi kan menjelaskan di situ. Bukan menjelaskan, beliau itu ikut dalam program itu. Waktu saat Oke. Tio menghina SPPG dan menghina Pak Prabowo. Jadi saya minta kepada Polres Tangerang. SPPG-nya pas Tio Ada di situ. menyampaikan Satuan Ya, di Penjilat dalam acara. Prabowo Gibran itu dimasukkan dalam Ya, di akunnya. dalam akunnya Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa tolong naikkan tensinya sedikit. Nah, di situ saya bilang ini tolong Rocky Gerung periksa juga. Jadi kalau Rocky Gerung tidak diperiksa saya nggak mau. Saya minta Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung harus diperiksa. Karena jangan sampai nanti ada tokoh-tokoh politik Indonesia, tokoh-tokoh publik ya yang sekarang ini ikut menghasut. Sehingga pemerintah Pak Prabowo ini roda pemerintahnya terganggu hanya Maksudnya karena menghasut omongan seperti ini. Jadi gini Pak, Mas Aiman. Jadi negara ini kan nggak pernah selesai. Kemarin tokoh pertamanya adalah Roy Suryo. Roy Suryo masuk ada tokoh baru lagi. Jadi tokoh baru ini, tapi penunggangnya adalah ya itu juga gitu loh. Dan statement-statement Pak Mahfud MD ini yang mencederai proses demokrasi Bentar, hari ini. tokoh penunggangnya itu juga. Siapa maksudnya ini? Ya Pak Mahfud MD dengan Rocky Gerung. Menunggangi apa Ya maksudnya? menunggangi orang-orang seperti ini karena ikut mengkompor-kompori gitu loh. Untuk Roy misalnya, Roy apa? Kasus Ya, ijazah. Saya pernah mengkritik Pak Mahfud MD waktu beliau bilang tunjukkan ijazah Pak Jokowi atau apa. Saya bilang nggak perlu tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Saya bilang gitu. Kan ini prosesnya bukan ranah ijazah, ini pelaporan tentang perbuatan tidak. Tapi kan yang minta tunjukin ijazah Pak Jokowi bukan Pak Mahfud aja, Pak JK pun bicara yang sama. Betul, tapi hari ini kita konteks tidak bicara kepada Roy Suryo. Saya bicara masalah SPPG yang dilakukan oleh Tio yang telah menghina kami sebagai mitra SPPG. Jadi saya masukkan ini Pak Mahfud ini sebagai turut terlapor juga karena beliau itu mengunggah dengan niatnya mensreanya di situ. Yang saya lihat ada mensrea di situ mengunggah dan menikmati video yang tayangan yang sekarang ini sedang beredar gitu. Oke. Di YouTube-nya beliau gitu. Oke. Gitu. Bung Rey ada mau sampaikan sesuatu? Apa ya? Gini, Atau selepas jeda kita akan kembali nanti saya kasih iya. Bung Rey. Selepas jeda kami akan sedang kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.